Hai semuanya, gimana kabarnya kali ini? Pada sehat semuanya? Mudah-mudahan ya. Saya juga alhamdulillah sampai dengan saat ini masih sehat walafiat. Yang lagi sakit, ya mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi banyak masalah, mudah-mudahan masalahnya bisa segera tertangani dengan baik. Yang lagi banyak pikiran, juga mudah-mudahan segera dapat solusi untuk setiap masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, ngomong-ngomong nih, kamu pernah nggak sih ngerasa kalau fisik kamu itu sebenarnya dalam keadaan sehat dan kamu juga ngerasa kamu udah cukup istirahat, sudah cukup tidur, tapi kok rasanya kayak apa ya, kayak lelah gitu. Nah, kalau iya, bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa kamu sebenarnya sedang mengalami yang namanya kelelahan psikis. Dan biasanya banyak yang gak sadar kalau mereka itu sedang mengalami kelelahan psikis dan gak tahu mesti gimana. Nah, di channelnya Miki kali ini, kita bakal cari tahu apa sih tanda-tanda ketika kita sedang kelelahan secara psikis. Yang namanya kesehatan, ini memang tidak hanya diukur dari kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan psikis. Jadi, walaupun secara fisik mungkin kita lagi baik-baik aja, tapi kalau psikis kita tidak sehat, maka kita tetap harus mengobati masalah psikis yang sedang kita alami. Berikut ini adalah tanda-tanda ketika kita sedang mengalami kelelahan psikis atau mental. Oke, yang pertama adalah merasa lelah dan ngantuk, padahal kita sudah tidur cukup. Ya, walaupun kita sudah merasa tidur malam cukup ya, kurang lebihnya 8 jam, tapi ketika kita bangun kok rasanya kayak capek, masih ngantuk, atau mau bangun kayaknya rasanya sulit banget gitu ya. Ini artinya kita itu sebenarnya sudah istirahat secara fisik, tapi psikis kita ternyata belum istirahat. Kemudian tanda yang kedua adalah banyak ngelamun dan pengen lari dari kenyataan. Kalau kita udah ngerasa kayak pengen keluar dari kehidupan kita saat ini dan pengen pergi yang jauh ke dunia yang kita impikan, ini tandanya adalah psikis kita sedang capek banget ya. Terus bawaannya kita juga jadi sering mikirin masa lalu dan takut akan masa depan. Tanda yang ketiga adalah pengen menyendiri dan menghilang dari peredaran. Kelelahan secara psikis ini biasanya membuat kita malas bertemu dengan orang lain dan berkomunikasi dengan mereka. Dan rasanya kita kayak pengen ngumpet gitu ya di gua dan menghindar dari orang-orang yang biasa kita temui sehari-hari. Tanda yang keempat adalah mengalami perubahan emosi yang mendadak. Rasa tidak puas, kemudian lelah, capek, dan juga kecewa. Ini ternyata bisa membuat emosi kita jadi gampang naik turun secara mendadak. Kita jadi gampang tersinggung karena hal-hal kecil, kemudian kita juga jadi gampang menangis atau bahkan ketawa tanpa alasan yang jelas. Kayak mood swing gitu ya. Tahu-tahu nangis, tahu-tahu ketawa. Kenapa coba gitu ya? Dan mood swing ini ternyata bisa jadi tanda kuat bahwa kita sebenarnya lagi butuh banget yang namanya kedamaian dan seseorang yang bisa memahami diri kita. Tanda yang kelima adalah kita akan berusaha terlihat baik-baik aja. Orang yang lagi capek secara psikis ini ternyata justru akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kita baik-baik aja di hadapan orang lain ya. Ini bukan pilihan yang bijak sih, karena kita sama aja kayak membohongi diri kita sendiri dan orang lain soal apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Semakin kita berusaha untuk terlihat bahagia, ternyata kita akan semakin ngerasa capek. Nah, makanya mulai sekarang kita nggak perlu jaim-jaim amat ya. Nggak ada salahnya kok membiasakan diri bersikap terbuka. Termasuk kamu yang introvert, bukan berarti kamu nggak bisa terbuka. Karena se-introvert-introvertnya orang, pastilah ada 1 atau 2 teman dekat. Nah, kamu bisa terbuka sama mereka ya. Nah, tanda berikutnya adalah kita merasa tidak dihargai. Terkadang dalam hidup kita merasa apapun yang sudah kita lakukan itu kayak nggak pernah mendapatkan apresiasi dari orang lain. Misal nih, kita kayak udah bekerja dengan sangat baik, tapi ternyata bos kita, atasan kita kayak biasa-biasa aja gitu ya. Tidak memberikan apresiasi apapun gitu. Atau ketika kamu menunjukkan peningkatan prestasi di kampus, tapi ternyata orang tuamu kayak ya udah biasa aja, nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada apresiasi apapun, dan berasa kayak apa yang kamu lakuin tuh kayak nggak guna gitu ya.
Dan ujung-ujungnya kita merasa kecewa karena bagi kita apa yang kita lakukan seolah-olah memang tidak ada artinya buat orang lain. Tanda berikutnya adalah beban hidup terasa berat. Kalau misalnya kita lagi ngerasa hidup yang sedang kita jalani ini sangat berat, hingga ingin merasa keluar dari rutinitas tersebut, ini bisa jadi kita sebenarnya sedang mengalami kelelahan mental atau psikis. Nah, ketika kita ngerasa beban hidup kita terasa berat, bawaannya, kenapa ya kita nggak kayak orang lain? Kenapa ya hidup orang lain itu selalu seneng? Kenapa ya orang lain buat bahagia rasanya gampang banget ya? Ujung-ujungnya kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah, tanda berikutnya adalah merasa kesepian dan sering tiba-tiba menangis. Jadi salah satu tanda bahwa kita sedang mengalami kelelahan psikis ternyata adalah selalu merasa kesepian dan kita sering menangis secara tiba-tiba. Kita jadi kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa untuk berbagi, kemudian perasaan dan hidup kita rasanya hambar banget, kayak kosong gitu ya. Dan kadang hal ini disertai dengan perasaan nyeri dan sesak di bagian dada. Pernah nggak ngalamin yang kayak gini? Nah, tanda terakhir adalah motivasi berkurang secara drastis. Jadi, kita akan kehilangan motivasi untuk melakukan apapun, sehingga kayak kita nggak bisa fokus untuk menyelesaikan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, setelah mengenal tanda-tanda kelelahan psikis atau mental, ternyata ada beberapa cara yang bisa kita lakuin untuk membantu meredakan gejala kelelahan yang sedang kita alami. Di antaranya adalah istirahat, kemudian berolahraga. Ya, walaupun rasanya tidak mudah untuk menemukan motivasi untuk berolahraga di hari yang buruk, tapi coba deh sesekali paksain buat olahraga. Karena olahraga terbukti memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan mental. Kemudian relaksasi. Melakukan relaksasi secara alamiah, ternyata ini juga bisa menurunkan stres dan kecemasan. Bahkan, sebuah studi mengatakan bahwa mediasi ternyata dapat menurunkan kadar kortisol dalam darah yang dapat menurunkan resiko penyakit terkait dengan stres. Terus, kamu juga bisa mencoba untuk tidur cukup dan tepat waktu. Pokoknya, usahakan untuk mendapatkan waktu tidur selama kurang lebihnya 8 jam. Hindari menghabiskan waktu terlalu banyak di tempat tidur agar kita bisa tidur tepat waktu dengan kualitas tidur yang sangat baik. Nah, terakhir adalah perawatan medis. Jangan lupa bahwa meminta bantuan kepada profesional ini merupakan hal yang penting. Ahli kesehatan mental bisa membantu memberikan kita perawatan, kemudian terapi, maupun obat yang tepat untuk membantu kita mengatasi dan juga melewati masa-masa sulit saat ini. Nah, ternyata cara untuk menangani kelelahan secara psikis sebenarnya simple ya, cuman kadang-kadang ya antara mau dan enggaknya itu. Oke, sampai di sini dulu sharing kita tentang tanda-tanda kalau kita sedang kelelahan secara psikis dan cara mengatasinya, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan info-info pilihan lainnya. See ya!